Mengapa mengenal diri adalah pintu mengenal Tuhan? Banyak orang mencari Tuhan ke tempat yang jauh. Ada yang mencarinya ke gunung. Ada yang mencarinya ke tempat suci. Ada yang mencarinya melalui perjalanan panjang. Namun ada satu rahasia yang sering tidak disadari. Semakin jauh manusia mencari Tuhan keluar, seringkali ia justru semakin jauh dari mengenalnya. Karena ternyata ada satu pintu yang sangat dekat. Pintu itu adalah mengenal diri sendiri. Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan?" QS Az-Zariyat 51:21. Ayat ini sangat dalam maknanya. Allah tidak hanya menyuruh manusia melihat langit dan bumi, tetapi juga melihat dirinya sendiri. Karena di dalam diri manusia terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Allah juga berfirman, "Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." QS Al-Hasir 59:19. Artinya, ketika manusia lupa kepada Tuhan, ia juga akan kehilangan pemahaman tentang dirinya. Dalam literatur hikmah Islam sering disebutkan sebuah ungkapan, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya." Ungkapan ini dinukil oleh banyak ulama tasawuf dalam kitab-kitab hikmah. Seperti dalam pembahasan spiritual oleh para ulama klasik, maknanya bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi ketika manusia memahami hakikat dirinya sebagai makhluk yang lemah, ia akan menyadari kebesaran Tuhan. Masalah manusia hari ini bukan karena tidak tahu tentang Tuhan. Masalahnya, karena manusia terlalu sibuk dengan dunia luar. Ia tahu banyak tentang dunia, tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Ia tahu banyak ilmu, tetapi tidak memahami hakikat hidupnya. Sehingga ibadah kadang hanya menjadi rutinitas, tanpa menghadirkan kedekatan batin dengan Tuhan. Para sahabat, Rasulullah dikenal sebagai orang-orang yang sangat sering melakukan muhasabah. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Ucapan ini diriwayatkan dalam banyak kitab hikmah dan atsar para sahabat. Para sahabat tidak hanya sibuk menilai orang lain, mereka lebih banyak melihat ke dalam dirinya sendiri. Karena dari situlah kesadaran spiritual tumbuh. Ketika seseorang mulai mengenal dirinya, ia akan menyadari beberapa hal. Ia tidak menciptakan dirinya, ia tidak mengatur jantungnya, ia tidak mengatur napasnya. Namun, kehidupan terus berjalan dalam dirinya. Kesadaran ini perlahan membuka pemahaman bahwa ada kekuatan besar yang memberi kehidupan itu. Coba bayangkan ini, saat kamu tidur, jantungmu tetap berdetak, napasmu tetap berjalan, tubuhmu tetap hidup, padahal kamu tidak mengaturnya. Pertanyaannya, siapa yang menjaga kehidupan itu? Dari pertanyaan sederhana inilah, manusia mulai menyadari kebesaran Tuhan. Cara mengenal Tuhan tidak selalu dimulai dari pencarian yang jauh. Kadang dimulai dari kesadaran sederhana. Menyadari napas, menyadari kehidupan, menyadari bahwa kita hanyalah makhluk yang diberi hidup. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih rendah dan lebih dekat kepada Tuhan. Latihan sederhana ini bisa dilakukan setiap hari. 1. Duduk tenang beberapa menit. 2. Pejamkan mata. 3. Rasakan napas masuk dan keluar. Lalu tanyakan dalam hati, siapa yang memberi kehidupan ini? Biarkan pertanyaan itu hadir tanpa dipaksakan. Seringkali dari keheningan itu muncul rasa tenang yang mendalam. Orang yang mulai mengenal dirinya biasanya akan mengalami perubahan. Ibadah terasa lebih hidup, hati menjadi lebih tenang, tidak mudah sombong, lebih mudah bersyukur, karena ia menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Jadi mengapa mengenal diri menjadi pintu mengenal Tuhan? Karena ketika manusia benar-benar memahami dirinya, ia akan menyadari betapa kecil dan lemahnya dirinya. Dan dari kesadaran itulah muncul pengakuan yang tulus terhadap kebesaran Tuhan. Jika kajian seperti ini membuka sudut pandang baru dalam perjalanan mengenal Tuhan, biarkan tanda hadir sebagai bentuk dukungan agar kajian makrifat seperti ini terus menyala dan memberi manfaat bagi banyak orang.